On a fait une bonne entame de match. Pernyataan respek pemain Guinea, senang bertemu Indonesia yang dianggap negara besar muslim yang ramah. Latihan perdana kedua tim, jelang duel perebutan satu tiket Olimpiade. Jadwal pertandingan Indonesia versus Guinea akan ditayangkan di TV nasional. Pernyataan mengejutkan pelatih Guinea, jelang duel melawan Indonesia untuk perebutan satu tiket ke Olimpiade. Alasan Presiden Olimpik sangat ingin timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade di Paris, Prancis. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Laga penentu perebutan satu tiket ke Olimpiade, yang mempertemukan dua negara perwakilan Konfederasi Afrika dan Asia. Laga yang begitu krusial tersebut, awalnya hanya akan disiarkan melalui live streaming situs resmi FIFA Plus. Dan pada akhirnya, pertandingan penentu tersebut resmi akan disiarkan secara live di RCTI, yang akan digelar pada tanggal 9 Mei tepatnya hari Kamis jam 8 malam. Pertandingan yang akan digelar di Paris, Prancis tersebut rupanya tetap menjadi pertandingan yang dinanti seluruh masyarakat Indonesia. Setidaknya, lebih dari 200 supporter Indonesia akan menyaksikan langsung laga penentu itu. Namun sayang, pihak Olimpiade bahkan FIFA memutuskan agar pertandingan tersebut digelar secara tertutup demi faktor keamanan. Ada hal menarik yang membuat para pemain sempat terkejut, terkhusus bagi Nathan Choaon yang terbilang masih baru bergabung skuad Garuda. Nathan sempat terkejut saat melihat ratusan supporter sudah menyambutnya di Bandara Prancis. Nathan Choaon sempat mengira, supporter timnas Indonesia mungkin hanya ramai di Qatar saja, sebab Qatar masih wilayah Asia. Namun dugaan salah Nathan terjawab langsung, usai menyaksikan sendiri, lebih dari 200 supporter Indonesia akan mendukungnya saat berlaga. Walau pada akhirnya pertandingan akan digelar tertutup, tanpa supporter. Hal itulah yang membuat Nathan merasa sangat kecewa atas putusan pihak FIFA tersebut. Laga hidup mati timnas Indonesia menghadapi wakil Afrika Guinea, akan menentukan satu tiket Olimpiade yang tersisa. Laga penentu ini akan dimainkan di Prancis pada hari Kamis, tanggal 9 April. Tim yang kalah dipastikan tersingkir dan mengubur impian tampil di Olimpiade 2024. Sesuai dengan arahan FIFA dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup. Dikutip dari laman Federasi Sepak Bola Guinea, mereka mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan pendukung atas dukungan mereka yang begitu besar. Tetap yakin bahwa para pemain kami akan memberikan yang terbaik di lapangan, terlepas dari apapun hasil akhirnya nanti. Sesuai dari arahan FIFA dan pihak Olimpiade, pertandingan akan digelar tertutup tanpa supporter. Selain daripada itu, sedianya pertandingan akan digelar pada jam 7 malam. Namun jadwal diundur menjadi jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Walau tanpa dihadiri penonton di stadion demi faktor keamanan, namun laga Indonesia versus Guinea akan tetap disiarkan melalui live streaming di situs resmi FIFA Plus. Tidak hanya live streaming saja, laga penentu tersebut juga akan disiarkan langsung di RCTI, pada hari Kamis tanggal 9 Mei tepat jam 8 malam. Pernyataan respek pemain Guinea, senang bertemu Indonesia yang dianggap negara besar muslim yang ramah. On a fait une bonne entame de match, on a marqué ses premiers buts. Après malheureusement il y a eu cette expulsion. Après voilà, ils ont égalisé, et, on a su tenir le résultat. C'était difficile à 10 mais on a tenu. On a défendu en équipe et c'est ça le plus important. On a été valeureux, on n'a pas limité les efforts et on va continuer comme ça, continuer à se sacrifier. Vraiment l'aspect mental c'est très important dans une compétition. Il faut continuer comme ça, il ne faut pas lâcher, il faut être fort mentalement et on va passer Inch'Allah. Ouais. C'est du bas. Merci à vous. Merci à vous. Ben, il fallait que ce soit ici parce que on s'était fait prendre il y a. Jelang duel laga penentu perebutan satu tiket ke Olimpiade antara Indonesia versus Guinea, laga penentu tersebut digelar di Stadion Clairefontaine, Paris, Prancis pada tanggal 9 Mei. Laga yang begitu krusial tersebut memperebutkan satu tiket terakhir menuju Olimpiade 2024. Pelatih Guinea, yakni Kaba Diawara, sangat berambisi besar dapat lolos ke Olimpiade 2024. Namun di sisi lain, dia juga mengaku cemas jelang hadapi Indonesia di laga hidup atau mati tersebut. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through.
First time shot blocked. Frank with a shot. Oh, it's saved! What a goal! Berikut ungkapan terbuka pelatih Guinea pada media lokal. Bagi saya, ini adalah perpaduan perasaan antara emosi yang nyata. Akhir-akhir ini saya merasa khawatir, terhormat, sekaligus bangga, dan hal itu saya rasakan di saat yang bersamaan. Itulah ungkapan pelatih Guinea, sekaligus mantan pemain Arsenal dan Paris Saint-Germain. Dia juga mengatakan, satu-satunya cara agar kami bisa lolos Olimpiade adalah dengan cara kemenangan saat berjumpa Indonesia. Posisi keempat kami di Piala Afrika U23, membuat kami menjaga harapan untuk menyisakan satu laga melawan Indonesia, untuk merebutkan satu tiket yang tersisa ke Olimpiade. Tetap hidup, dan kami yakin kami bisa meraihnya. Bagi pecinta semua kategori olahraga, ikut serta dalam Olimpiade sepak bola adalah suatu kebanggaan yang besar. Saya berpesan pada para pemain, jika kalian ingin tampil di Olimpiade dalam karir hidup kalian, maka jangan sedikit pun melakukan kesalahan saat menghadapi Indonesia. Tidak ada kesempatan untuk bersantai atau memikirkan hal berlebihan. Saya harus mengakui, bahwa kami tidak dalam kondisi terbaik ketika kami merasa nyaman dalam pertandingan, sebab terlalu bersantai akan membuat kegagalan. Harus tetap fokus dan terus memikirkan hal yang berkaitan dengan kemajuan. Di ajang Olimpiade, Anda tidak bisa bersantai sedikit pun. Jika kalian membiasakan diri dengan bersantai, maka lingkungan seperti itulah yang membuat kami lebih unggul. Sebab para pemain saya biasakan tidak boleh santai dan terus fokus. Itulah ungkapan pelatih Guinea. Dia juga menambahkan pesan bagi para pemainnya. Berikut ungkapan penutup pelatih Guinea tersebut, kalian hanya memiliki satu pertandingan paling penting dalam hidupmu. Jika kalian gagal, tidak ada kesempatan kedua kali dalam hidupmu, maka teruslah fokus dan jangan sekalipun melakukan kesalahan sekecil apapun. Kalian harus bermain secara tim agar kalian lebih solid. Jika itu dijalankan dan jadi pedoman dalam bermain, maka peluang kalian jauh lebih besar. Itulah kata penutup Kaba Diawara pada berita lokal Guinea sebelum pertandingan hidup mati melawan Indonesia. Pernyataan mengejutkan Komite Olimpiade Internasional, ternyata sangat menginginkan timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade. Dalam website How Football Explains Asia, terungkap bahwa IOC sudah siap-siap untuk bersorak merayakan kegembiraan bersama fans Indonesia jika Indonesia menang atas Irak. Namun keinginan itu tidak dinyatakan secara terbuka ke publik luas. Namun secara personal, pejabat IOC mengaku lebih memilih Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan sejumlah alasan. Salah satu alasannya yakni, bukan sesuatu yang menjadi sulit dalam penyiaran dan hal lainnya yang berkaitan dengan Olimpiade. IOC jelas lebih memilih Indonesia sebagai salah satu negara perwakilan Asia. Mereka mengambil pilihan rasional itu dengan membandingkan 44 juta warga Irak berbanding 278 juta penduduk Indonesia. Dan tentu jumlah orang yang akan menonton Olimpiade Paris 2024 pada musim panas ini, tentulah jumlah besar itu akan lebih banyak yang berasal dari Indonesia. Dan tentunya, secara finansial kehadiran timnas U23 Indonesia di Olimpiade Paris 2024 jauh lebih menguntungkan bagi IOC, badan pengelola olahraga seluruh dunia tersebut, kini masih bisa berharap agar Indonesia lolos Olimpiade, dengan perebutan satu tiket tersisa, melalui pertandingan play-off melawan Guinea. Garuda Muda akan berduel dengan wakil kuat dari Afrika. Untuk populasi Guinea sendiri, jauh lebih sedikit daripada Irak, dan tentu sangat terlalu jauh dibanding Indonesia. Guinea memiliki penduduk yakni 14 juta jiwa, jadi penyiaran akan lebih sulit secara finansial bagi IOC. Jika Indonesia mampu mengalahkan Guinea perwakilan dari benua Afrika, maka Indonesia bergabung di grup A, yang mana grup itu sudah diisi oleh tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Walau skuad Garuda tidak diuntungkan dari segi jadwal yang sangat berdekatan dengan rampungnya Piala Asia tersebut, sebab para pemain timnas Indonesia mengaku sangat kelelahan, sebab dua kali pertandingan yang berbeda dan berdekatan, hingga mencapai 120 menit lebih, saat melawan Korea dan yang terakhir saat melawan Irak. Walau situasi yang kurang diuntungkan tersebut, demi impian bermain di Olimpiade untuk yang pertama kalinya sejak tampil puluhan tahun yang sudah berlalu, demi tujuan tersebut, PSSI memaksimalkan peluang dengan menambah kekuatan baru, dengan memanggil Elkan Bagot dan Alveandra Dewangga untuk laga tersebut. Dengan satu peluang yang tersisa,
agar dapat dimaksimalkan menjadi peserta Olimpiade Paris, Prancis. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.